Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu semuanya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita memasuki pembelajaran tema 2, subtema 1 dari pembelajaran 1 dan 6. 1 sampai 6 ya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit pembelajaran yang pertama yaitu mengenai proklamasi. Apa sih itu proklamasi? Proklamasi itu ya anak-anak ibu adalah pengumuman kepada bangsa Indonesia ya. Di situ proklamasi kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, di situ jadi ya makna proklamasi itu bagi bangsa Indonesia itu adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia, pengakuan kepada dunia luar, menaikkan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru dan tonggak sejarah negara Indonesia. Jadi yang membacakan teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno ya. Dan Bapak proklamasi atau Bapak proklamasi itu adalah Bung Karno dan Bung Hatta ya. Jadi pada tanggal 17 Agustus itu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta itu hari pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia merdeka ya. Kemudian jadi pada tanggal 17 itu tepat pukul 10 acara dimulai. Bung Karno tampil di depan didampingi Bung Hatta. Selanjutnya Bung Karno berpidato dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lahirlah negara merdeka baru. Jadi Bapak Proklamator Republik Indonesia adalah Bung Karno dan Bung Hatta ya. Nah, kemudian kita masuk ke bahasa Indonesia yaitu melengkapi peta pikiran. Nah, peta pikiran itu ya seperti ini ya anak-anak ibu, ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kita bisa memperpendeknya atau kita bisa membuatnya supaya kita hafal, itu ada namanya adik simba. Adik simba itu adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi apa itu adalah untuk menanyakan kata benda, bukan manusia. Contohnya, apa sih isi teks proklamasi itu? Kemudian bagaimana? Untuk menanyakan cara. Contoh, bagaimana cara mengibarkan bendera? Kemudian di mana, kemana, dari mana itu menanyakan tempat. Contoh, di mana suku Bali tinggal? Kemudian kapan untuk menanyakan waktu? Kapan Indonesia merdeka? Siapa untuk menanyakan orang? Contoh, siapa yang membacakan teks proklamasi? Kemudian berapa untuk menanyakan jumlah? Berapa harga cindera mata itu? Kemudian mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan? Contohnya mengapa harga kain batik mahal? Jadi itu adalah peta pikiran itu harus berisi ini ya. 7 ya anak-anak ibu. Adik simba ini adalah apa, di mana, kapan, siapa, ngapa, dan bagaimana. Kemudian kita masuk ke IPA mengenai adaptasi tumbuhan ya. Mengenai adaptasi tumbuhan atau cara tumbuhan beradaptasi. Di sini ada teratai, cenggenok, putri malu, kantung semar, kaktus, venus, bakau, dan mawar. Jadi ibu jelaskan dulu apa sih itu adaptasi. Nah, di sini kita lihat ada contoh atau laporan pengamatan. Yang ini kalian pasti sering melihat. Ini apa? Ini teratai ya. Teratai itu teratai hidup di air. Teratai berdaun lebar dan tipis untuk mempermudah proses penguapan. Batang dan akarnya mempunyai rongga-rongga udara. Nah ya, rongga udara itu berfungsi untuk menyimpan udara sehingga batang dan akar tetap bisa bernapas meskipun berada di dalam air. Kemudian ada eceng gondok. Eceng gondok hidup di air, daunnya berlapis lilin. Ini ya. Eceng gondok ini apa ya bahasa Banjarnya ya? Daunnya berlapis lilin sehingga tidak basah ketika terkena air. Pangkal daunnya menggelembung sehingga dapat terapung di air. Dan kemudian ada bakau. Bakau hidup di air asin atau di pantai.
Bakau memiliki akar tunjang untuk menopang batangnya agar tetap tegak dan kokoh. Selain itu, akar tunjang berfungsi untuk mengambil udara. Ya, seperti ini gambarnya ya. Kemudian ada Venus. Nah, Venus hidup di rawa-rawa. Venus tumbuhan insektivora, yaitu apa sih insektivora? Yaitu tumbuhan pemakan serangga. Serangga tersebut dicerna untuk diserap nitrogennya untuk memenuhi kebutuhannya. Ini seperti ini ya Venus. Kemudian mawar. Mawar hidup di darat. Mawar memiliki bunga yang menarik untuk mendatangkan serangga yang membantu penyerbukan. Mawar melindungi diri dengan durinya. Nah, itu adaptasi, contoh adaptasi tumbuhan. Ya. Kemudian kita masuk ke SBDP. SBDP di sini mengenai tarian ya anak-anak ibu. Mengenal pola lantai pada tarian. Nah, jadi bangsa Indonesia itu memiliki keberagaman budaya yang luar biasa banyaknya ya. Salah satunya keberagaman adalah bermacam-macam tarian daerah. Nah, di sini kita akan belajar mengenai pola lantai pada tarian daerah. Berapa banyak pola lantai? Nah, garis yang dilalui penari itu disebut pola lantai. Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh penari. Jadi jenis-jenisnya adalah pertama pola lantai vertikal atau lurus ya, membentuk garis vertikal atau garis lurus seperti ini ya anak-anak ibu contohnya. Ini garis lurus. Bisa dari depan ke belakang ataupun dari belakang ke depan, sama saja yang penting garis lurus atau tegak lurus. Kemudian pola lantai yang kedua adalah pola lantai horizontal. Ini penari berbaris membentuk garis lurus ke samping seperti ini ya, seperti ini. Ini namanya horizontal, menyamping dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kemudian pola lantai diagonal atau penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Bisa sudut ke kanan atau bisa sudut ke kiri ya, itu namanya diagonal. Kemudian pola lantai melingkar ya, seperti lingkaran ya bisa, atau huruf U atau huruf N bisa, itu namanya pola lantai melingkar. Nah, itu ada juga pola lantai yang merupakan perpaduan dari beberapa pola lantai sehingga membentuk sebuah pola lantai baru. Jadi bisa tidak hanya ini dan ini, bisa saja digabung ya, pola lantai diagonal dan pola lantai horizontal semuanya bisa digabung. Nah, di sini ada berbagai tarian. Contoh, ini ada tari piring dari Minangkabau, ya, Sumatera Barat. Kemudian tari olek tamu lilingan, itu dari Bali, itu berpasangan. Kemudian ada tari maengket dari Minahasa, Sulawesi Utara. Kemudian ada tari gambyong dari Surakarta atau Jawa Tengah. Ada tari serimpi dari Surakarta atau Yogyakarta, dan ada juga tari seudati dari Aceh ya. Nah, di sini Ibu lihatkan beberapa tarian, ada 6 tarian ya. Tari piring itu jenis pola lantainya melingkar, horizontal dan vertikal. Jadi ini contoh dari pola lantai ya. Jadi dalam menari tidak hanya bisa memakai hanya satu pola lantai, tetapi dalam tarian bisa memakai berbagai macam pola lantai ya. Kemudian kita masuk ke pembelajaran 3 lagi, yaitu IPA. Di sini kita melihat ada teks ya mengenai pohon bambu. Jadi pohon bambu itu memiliki akar serabut namun tidak dapat dikelompokkan ke dalam tumbuhan berkeping satu atau monokotil sebab bambu tidak memiliki biji. Bambu berkembang biak dengan tunas atau stek batang. Jadi tanaman bambu merupakan atau termasuk keluarga rumput-rumputan dan merupakan tumbuhan paling besar di dunia dalam keluarga rumput-rumputan ya. Ada lebih dari 1.200 spesies bambu dan kebanyakan terdapat di Asia. Nah, di sini ada cara tumbuhan beradaptasi. Cara tumbuhan beradaptasi itu yang pertama,
Tujuan adaptasi tumbuhan itu pada umumnya itu untuk menjaga kelangsungan hidup atau melindungi diri dari musuh atau pemangsa. Nah, yang pertama ada meranggas. Apa itu meranggas? Meranggas adalah penyesuaian diri tumbuhan pada saat kekurangan air atau musim kemarau dengan cara menggugurkan daunnya ya. Itu tujuannya untuk memperkecil terjadinya penguapan air ya. Nah, nanti daunnya itu akan kembali bersemi saat memasuki musim penghujan atau ada air atau tersedia. Itu contohnya ada pohon jati, pohon mahoni, pohon randu, dan pohon kedondong. Itu meranggas ya. Kemudian ada adaptasi kaktus. Tumbuhan kaktus yang hidup di lingkungan yang panas dan tandus beradaptasi dengan ada 3 caranya. Pertama, memiliki daun yang kecil seperti duri, itu tujuannya untuk mengurangi terjadinya penguapan. Yang kedua, batang yang berbentuk seperti spons yang dilindungi oleh lapisan lilin, itu untuk menyimpan cadangan air, sedangkan lapisan lilin dapat mencegah terjadinya penguapan. Kemudian ada yang ketiga, akar yang panjang untuk mencari sumber air di dalam tanah. Yang ketiga ada tumbuhan hidup di lingkungan berair. Daun yang lebar akan mempercepat proses penguapan karena bentuk penampang yang lebar memperbanyak daerah terkena cahaya matahari. Contoh tanaman yang memiliki daun yang lebar dan tipis adalah pohon teratai, pisang, dan talas. Kemudian yang keempat ada insektivor atau tumbuhan pemakan serangga. Nah, ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan zat-zat hara atau nitrogen yang tidak diperoleh dari tanah. Contohnya ada tadi kantong semar dan penus ya, penus tadi yang memakan serangga tadi. Terus kita masuk ke tokoh-tokoh proklamasi ya. Tokoh-tokoh proklamasi yang pertama kita tahu ada Insinyur Soekarno. Jadi Insinyur Soekarno ini lahir di Blitar di Jawa Timur tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Nah, jadi Bung Karno ini ya anak-anak ibu yang menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian ia menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Jadi yang membacakan teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Kemudian setelah itu ada Dr. Andes Muhammad Hatta atau kita sering bisa menyebutnya Bung Hatta. Nah, Bung Hatta ini ya anak-anak ibu lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat tanggal 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta yang menyusun konsep teks proklamasi bersama dengan Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Nah, Bung Hatta ini adalah wakil presiden pertama Indonesia ya. Dan juga beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah Ahmad Subarjo. Nah, Dr. Ahmad Subarjo itu lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Dan beliau wafat pada tanggal 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau ini ya anak-anak ibu adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Nah, beliau merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan juga beliau ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Kemudian kita masuk lagi ada Ibu Fatmawati Soekarno. Nah, Ibu Fatmawati ini bernama asli Fatimah ya. Bernama asli Fatimah. Lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nah, beliau ini ya anak-anak ibu yang menjahit bendera pusaka
sang saka merah putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi di Pegangsaan Timur di Jakarta. Jadi beliau yang menjahit bendera merah putih. Kemudian ada Sukarni. Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916, wafat di Jakarta 7 Mei 1971. Kemudian nama lengkap beliau adalah Sukarni Kartodiwirjo. Nah, beliau adalah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Nah, beliau juga yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian ada Khairul Saleh ya. Ada Khairul Saleh ya. Ini dilahirkan di Sawah Lunto, Sumatera Barat pada tanggal 13 September 1916. Nah, beliau adalah termasuk dalam Angkatan Muda Indonesia yang dibentuk Jepang menjadi pemimpin pertemuan pemuda di Gedung Bakteriologi Jakarta ini untuk membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia di luar campur tangan PPKI. Kemudian ada Sayuti Melik ya. Sayuti Melik ini merupakan salah satu yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan itu diketik oleh Sayuti Melik. Nah, adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, beliau ini yang mengetik teks atau naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Jadi pertama-tama Bung Karno dulu yang menulis, kemudian beliau ini Bapak Sayuti Melik ini yang mengetiknya ya. Kemudian ada ini nomor 8 ada Latif Hendradiningrat dan Suhut. Jadi beliau ini adalah sebagai dalam upacara proklamasi ini mereka ini yang mengibarkan bendera merah putih pada saat pembacaan teks proklamasi. Kemudian ada lagi ya anak-anak ibu tadi yang namanya Laksamana Maeda, Tadasi Maeda. Ya tidak ada tertulis di sini tapi beliau di rumah beliau ya yang menulis atau rapat mengenai konsep proklamasi itu di rumah beliau di Laksamana Tadasi Maeda. Itu beliau yang seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya itu berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Nah, itu tadi ini Laksamana Maeda ya. Itu tadi adalah pembelajaran dari tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 3. Nanti Ibu sambung yang ke-4 dan ke-6.